Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya. Materi kali ini yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Mari kita mulai pembahasannya. Ini adalah peta materi pada pertemuan kita kali ini. Untuk materi berkarya seni rupa 3 dimensi, materi yang akan kita bahas adalah pengertian, kemudian jenis karya, lalu simbol, nilai estetis, dan proses berkarya. Kita mulai dengan pengertian seni rupa 3 dimensi. Jadi, pengertian seni rupa 3 dimensi ini yaitu sebuah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, serta tinggi. Ya, jadi seni rupa ini memiliki volume. Yang kedua adalah menempati ruang, lalu yang berikutnya adalah bisa dilihat dari segala sudut pandang. Jadi karena benda ini memiliki ketebalan, maka dari itu karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari segala sudut pandang. Coba perhatikan, tahukah kalian mana saja yang dikategorikan karya seni rupa 3 dimensi? Nah, silahkan dilihat ya. Di sini ada buku dongeng. Ya, ada covernya. Kemudian di sini ada apa ini? Patung dinosaurus. Lalu ada kerajinan anyam, bakul dan lain-lain. Lalu ada lukisan dan juga ada poster. Nah, yang mana sih yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi? Nah, betul sekali. Jadi jawabannya adalah patung dinosaurus dan kriya anyaman ini ya. Ada bakul dan lain-lain. Lalu ini adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kita lihat bahwa menurut fungsinya itu kan ada seni rupa murni, seni rupa terapan. Jadi baik itu seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu jika ditinjau dari fungsinya itu sama-sama ada murni dan juga ada terapan. Jadi untuk murni ini, karya seni rupa 3 dimensi murni yaitu suatu karya yang menekankan pada kebebasan pengekspresian si senimannya ya. Jadi penekanannya pada keindahannya saja, tidak memiliki nilai guna. Ya, berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi yang terapan. Ya, kalau untuk terapan ini menekankan pada seni rupa 3 dimensi sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis yang dipertimbangkan kegunaannya. Contoh di sini ada kursi, keranjang, ya, tempat buah-buahan, meja juga dan lain-lain. Nah, ini ada isian ya. Jadi silahkan dicoba, dikerjakan. Tentukan fungsi karya seni rupa di bawah ini dan jelaskan alasan kalian menentukan jenis karya tersebut. Ya. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan ini adalah gambar yang keempat. Ya, silahkan diisi. Nanti kita akan bahas bersama-sama, atau boleh juga kalian coba isi di kolom komentar. Ada berbagai jenis benda 3 dimensi ya. Untuk jenis benda 3 dimensi ini sebenarnya sama seperti benda 2 dimensi ya. Jadi ada benda kubistis. Jadi untuk benda kubistis ini yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya seperti kulkas ini ya. Selain kulkas ini juga ada kotak pensil, misalkan meja, kursi, lemari, bak sampah,
dan lain-lain yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok. Lalu ada pula benda silindris. Untuk benda silindris ini yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips ya. Jadi lingkaran gitu. Jadi contohnya seperti ada botol, gelas, mangkuk, piring ya, seperti gambar di samping. Teko juga, ada juga guci. Dan yang terakhir adalah benda yang bebas, benda bebas. Jadi benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan ya. Contohnya ada buah-buahan dan benda-benda lainnya ya yang bentuknya tidak beraturan. Jadi di luar tadi kubistis dan di luar dari silindris ini. Ya. Ini adalah simbol karya seni rupa 3 dimensi. Ya, untuk bahasan kita kali ini kita bahas simbol. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Misalkan untuk warna merah ini merupakan simbol keberanian. Ya, selain warna merah, misalkan ada warna putih, itu suci. Ya, lalu ada patung katak. Patung katak ini sebagai simbol pemanggil hujan, dan ada juga patung kuda, ya, sebagai simbol kegagahan. Dan kita lihat ini secara konseptual bahwa kata simbol ini memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, jadi simbol ini merupakan sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Yang kedua, yaitu simbol sebagai kata, tanda, ya, bisa sebagai tanda isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain ya. Jadi baik itu berupa arti, kualitas, abstraksi, gagasan ataupun objek. Yang berikutnya adalah simbol diartikan sebagai apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan. Misalkan ya, ada lampu lalu lintas, itu kan ada warna misalkan merah, kuning, dan juga hijau kan. Merah itu kan berarti kita harus berhenti ya. Kuning itu kita bersiap-siap. Nah, kalau hijau berarti barulah kita boleh jalan gitu. Dan yang terakhir adalah tanda konvensional, yaitu sesuatu yang dibangun oleh masyarakat ya atau individu dengan arti tertentu. Jadi kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Jadi arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiahnya gitu ya. Nah, ini ada contoh lain dari simbol tadi ya. Jadi dalam cerita sebenarnya kita sering menemukan simbol-simbol ini. Ada digambarkan dalam beberapa jenis hewan ya untuk melambangkan sifat tertentu ya. Contohnya ada kancil. Kancil ini kan biasanya digambarkan sebagai sosok yang cerdik, lincah serta banyak akal ya. Dan berbeda dengan serigala. Ya, kalau serigala itu kan serakah dan licik ya. Seperti ada dalam suatu cerita ya bahwa si serigala ini menyamar menjadi nenek ya, dan kemudian berusaha untuk memangsa cucunya itu ya. Lalu ada tentang keledai. Jadi keledai ini digambarkan sebagai sosok yang malas dan bodoh ya, gitu. Nah, tadi ada lampu lalu lintas. Nah, ini juga ada rambu-rambu gitu ya. Jadi ada simbol dalam lalu lintas. Ya. Jadi simbol ini sebenarnya dapat ditemukan baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Ini kan sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya lampu lalu lintasnya saja,
Bahkan ada simbol-simbol lainnya, misalkan ada ini persimpangan, ya. Kemudian tempat penyeberangan. Jadi kita hati-hati gitu pada saat berkendara, ya. Yang berikutnya adalah nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Jadi, nilai estetis ini terbagi menjadi dua, ada yang objektif, ada juga subjektif. Jadi untuk objektif ini, keindahan seni rupa berada pada wujud karya itu sendiri, ya. Jadi terlihat, nampak, jadi kasat mata, ya. Contohnya apa sih, ya? Contohnya adalah keselarasan dalam menyusun unsur-unsur visual seperti komposisi yang baik, itu kan bisa dilihat ya, komposisinya seperti apa. Kemudian perpaduan warnanya sesuai atau tidak, misalkan gitu ya. Jadi itu tampak juga. Kemudian penempatan objek yang membentuk kesatuan dan juga masih banyak lainnya. Jadi pada intinya untuk nilai estetis yang sifatnya objektif ini adalah segala sesuatu yang tampak secara visual, ya, kita bisa mengamatinya secara langsung gitu, ya. Misalkan tadi itu untuk komposisi, perpaduan warna, ya, serta penempatan. Nah, itu akan berbeda dengan nilai estetis yang subjektif. Untuk nilai estetis subjektif ini, jadi keindahannya itu tidak hanya pada unsur fisiknya, ya, tapi ditentukan oleh selera dari penikmatnya. Jadi oleh orang yang melihatnya, ya. Sebagai contoh seperti ini, ya. Ada kegiatan mengapresiasi karya seni rupa. Ya, ternyata yang diapresiasi ini adalah seni rupa yang abstrak, ya. Ada dua orang, ada si A dan si B. Nah, si A ini dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur karyanya. Jadi, si A ini merasa senang dan tertarik terhadap karya yang ditampilkan. Dan berbeda misalkannya dengan si B, karena si B ini tidak tertarik dengan karya tersebut, ya, gitu. Dan sekarang yaitu proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Dalam proses berkarya seni rupa ini berarti kan ada tahapan-tahapan kita dalam mewujudkan suatu benda, ya, suatu karya seni. Dan proses pewujudan tersebut gitu dalam setiap karya seni pasti berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan teknik, kemudian alat dan mediumnya, ya, yang digunakan dalam berkarya tersebut. Nah, berikut ini tahapan dalam berkarya seni rupa, ya, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ya, ada ide atau gagasan. Jadi, dari mana sih datangnya ide atau gagasan ini? Yang pertama itu bisa bersumber dari pengalaman. Ya, jadi pengalaman kita sehari-hari, apa yang pernah kita alami, ya, baik itu dalam misalkan pada saat kita berlibur, atau misalkan jalan-jalan biasa lah, atau mungkin pengalaman saat menonton, ya, atau membaca. Tuh, kemudian dari mimpi juga bisa, lalu dari media massa, ya, dari hasil membaca dan lain-lain, yang baca koran misalkan. Kemudian bisa juga dari pengamatan lingkungan, jadi observasi, ya, gitu. Itu jadi sumber ide atau gagasan ini, ya. Atau bisa juga dari kegiatan mengeksplorasi, ya. Jadi mengeksplorasi baik eksplorasi media, teknik, alat, bahan, dan objek. Kemudian kita terinspirasi, ya, dari kegiatan eksplorasi ini, jadi terinspirasi menghasilkan ide, ya. Kemudian dari ide ini, ya, ke perupa. Jadi perupanya ini memproses bagaimana agar ide tersebut dapat terwujud, ya. Jadi dengan cara apa?
Setelah adanya ide gagasan, ya, kemudian ke penentuan medium, teknik, alat, dan lain-lain ini ya, bahan dan objek, ya. Baru setelah itu ke produksi karya. Jadi membuat karyanya, ya. Setelah dibuat, barulah bisa ditampilkan dalam pameran ini, ya. Dan pameran ini juga bisa jadi bisa jadi sebagai sumber ide, ya, gitu, dalam berkarya. Nah, demikian bahasan untuk kali ini. Ya, adapun bila ada kekurangan nanti akan ditambah lagi untuk memperjelas bahasan-bahasan yang kurang begitu dapat dipahami. Ya, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.